Audio Jungle. Timnas Indonesia penuh wajah naturalisasi. Apa kata Budi Sudarsono? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Legenda Timnas Indonesia, Budi Sudarsono, tidak masalah dengan skuad Garuda yang diperkuat pemain naturalisasi. Yang terpenting Timnas Indonesia dapat meraih prestasi. Kini Timnas Indonesia mempunyai dua senjata baru usai Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi menjadi WNI. Nama Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah masuk dalam daftar 28 pemain menghadapi Piala AFF 2022. Di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia menempati grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Piala AFF 2022 mulai bergulir pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Mudah-mudahan kita doakan sajalah, kami percaya mau siapa yang main. Ucap Budi Sudarsono saat ditemui di Lipo Mall Puri, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu 26 November 2022. Tidak ada masalah buat saya, yang penting ada prestasinya. Kita berharap dulu tidak pernah juara, mudah-mudahan adanya naturalisasi bisa juara. Sambung pria berusia 43 tahun ini. Lebih lanjut, Budi Sudarsono meminta skuad Garuda fokus melakoni setiap pertandingan. Kalau menurut saya tetap konsentrasi karena setiap pertandingan itu berat, gitu aja. Kata ex pemain Persik Kediri itu, yang penting step by step. Tutup Budi Sudarsono. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyempatkan diri ke Inggris, tepatnya berkunjung ke klub kasta keempat Gillingham FC sebelum kembali ke Indonesia usai pemusatan latihan Timnas U20 di Spanyol. Rupanya, Sintayong bertemu bek keturunan Elkan Baggett. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga bersua pelatih Gillingham untuk membicarakan izin membawa Elkan ke Piala AFF 2022 yang dimainkan mulai 20 Desember nanti. Meski demikian, belum ada informasi terbaru soal peluang Elkan bermain di Piala AFF 2022. Kabar terbaru dari media Inggris yakni TWRD Ipswich Town dan Gillingham FC baru akan memberikan izin apabila Timnas Indonesia lolos dari babak penyisihan grup. Artinya pemain 20 tahun itu hanya dilepas jika skuad Garuda lolos ke babak semifinal dan final Piala AFF 2022. Berdasarkan informasi tersebut, maka Elkan Baggett akan melewatkan pemusatan latihan dan 4 laga di babak penyisihan grup A Piala AFF 2023. Jika Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2022, maka Elkan Baggett baru bisa beraksi pada 6 dan 10 Januari. Sedangkan final akan berlangsung pada 13 dan 16 Januari. Ketika ditanyakan nasib Elkan Baggett, PSSI menyampaikan belum mengetahui hasil komunikasi tersebut karena menunggu kepulangan Sintayong lebih dulu. Audio Jungle. Witan telat gabung TC Timnas Indonesia. Nasib Egy Maulana Fikri masih tanda tanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengabarkan Witan Sulaiman akan telat bergabung ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Di sisi lain, nasib Egy Maulana Fikri juga masih tanda tanya. Indra menjabarkan bahwa Witan baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia pada 4 Desember 2022. Sementara TC sudah dimulai di Bali pada 28 November mendatang. Adapun untuk Egy Maulana Fikri, PSSI disebut Indra masih belum mendapat jawaban. Ex pelatih Timnas Indonesia U19 itu mengatakan baru akan mendapat kabar mengenai Egy pada Sabtu 26 November 2022. Witan itu kalau tidak salah baru bisa masuk tanggal 4 Desember. Egy mungkin besok baru ada jawaban. Kata Indra Safri saat ditemui di kawasan GBK Senayan, Jakarta, Jumat 25 November 2022.
Witan dan Egy merupakan dua pemain Indonesia yang tengah berumput di Eripa, tepatnya di Liga Slovakia. Nama pertama membela AS Trenčín, sementara Egy memperkuat FC Vion Zlaté Moravce. Pemanggilan pemain yang merumput di luar negeri memang telah jadi masalah rutin bagi timnas Indonesia dan negara-negara peserta Piala AFF lainnya. Pasalnya, turnamen antar negara-negara Asia Tenggara itu tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak wajib melepaskan pemain ke tim nasional. Bahkan karena masalah ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong harus terjun langsung dengan mendatangi klub-klub beberapa pemain. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah menyambangi klub Elkan Baget, Gillingham FC di Inggris. Indra mengaku pihaknya sedang mengatur bagaimana caranya agar pemain-pemain abroad bisa dipakai timnas Indonesia meski cuma beberapa pertandingan. Ini sedang diatur di pertandingan mana saja dari luar negeri bisa bermain. Karena kami memaklumi ini bukan agenda FIFA, kepentingan klub kami akomodir kepentingan pemain juga, sambungnya. Adapun pelatih Sintayong memanggil sejumlah pemain abroad seperti Witan, Egy, Elkan, Sandy Walsh, Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Piala AFF dimulai pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Audio Jungle. Penyerang timnas Indonesia bersyukur masih dipercaya Sintayong ke Piala AFF 2022. Begini janjinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Dendi Sulistiawan kembali dipercaya Sintayong. Bamber berusia 26 tahun itu dipanggil ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Sebelumnya, Dendi dipanggil Sintayong saat Timnas Indonesia menjajal Curaçao 2 kali pada FIFA Matchday periode September 2022. Pemanggilan itu menjadi yang pertama buatnya semenjak skuad Garuda dipegang Sintayong sejak Desember 2019. Ketika itu, Dendi dimainkan Sintayong dalam 2 pertandingan melawan Curaçao. Pada pertemuan kedua, striker Bayangkara FC itu berhasil mencetak gol dan mengantarkan timnas Indonesia menang 2-1. Pemanggilan kembali ke timnas Indonesia ini sangat disyukuri oleh Dendi. TC skuad Garuda rencananya akan digelar di Bali mulai 28 November 2022. Yang pertama pasti, saya bersyukur alhamdulillah karena masih diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengikuti training camp kali ini, serta insya Allah untuk Piala AFF nanti. Ujar Dendi disadur dari laman Bayangkara FC. Dendi berjanji akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya selama TC nanti. Dengan begitu, ia bisa mengamankan 1 tempat di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Untuk target sendiri, bila dipercaya di AFF, pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan selalu bekerja keras di setiap kesempatan bermain yang diberikan pelatih kepada saya. Imbuh Dendi. Adapun Piala AFF 2022 digelar 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto menyoroti mental pemain usai menjalani pemusatan latihan di Eropa. Akhirnya selesai sudah training camp di sini dan semakin tahu kekurangan tim ini di mana, dan kami bisa menilai kesiapan tim ini apabila dibandingkan dengan calon lawan kita di Piala Dunia, kata Nova di Instagram. Mantan pemain timnas Indonesia itu meminta Ronaldo Kuatay dan rekan-rekan tidak menganggap sepele TC di Eropa, sebab segala program yang disusun adalah bekal untuk Piala Dunia U20 2023 mendatang. Pemain harus punya mental kuat dan pemain harus punya tanggung jawab untuk bermain di tim nasional. Karena tim nasional bukan tempat untuk main-main, bukan pemain yang tidak punya mental kuat dan tidak punya mental untuk bersaing dengan lainnya, pastinya akan hilang dengan sendirinya, ujar Nova.